Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Ini teman-teman, saya sedang perbaikan RBW, tepatnya di Palangkaraya. Di RBW ini teman-teman ada yang ingin saya bagikan di masalahnya. Ini ukuran RBW ini dengan ukuran 4 kali 9. Ukuran bangunan ini dengan ruang putarnya seperti ini. Nah, ini saya akan balikan dulu kameranya biar lebih jelas lagi. Ruang putarnya teman-teman seperti ini. Nah, ini teman melihat sangat kecil sekali ruang putarnya. Ini ukuran ruang putarnya 2,5 kali 2 meter seperti ini. Ini dibantu teman saya juga. Ini Iki namanya. Nah, jadi ini saya membagi dua masalah dari permasalahan bangunan ini. Yang pertama, masalahnya burung itu banyak yang datang tapi kabur lagi. Dan yang kedua, masalahnya yaitu bangunan ini burung tidak datang di lantai bagian atas ini. Nah, ini teman-teman, di lantai ini apa masalahnya? Kenapa di lantai atas ini burung tidak sebanyak di bagian bawah? Padahal untuk bagian bawahnya ini ruang putarnya sangat kecil sekali dibanding yang ini. Nah, begini. Memang untuk ruang putar di bagian atas ini cukup nyaman. Namun ada satu masalah, yaitu di bagian ini. Di bagian ini. Nah, bila kita melihat begini, burung itu kan memutar. Nah, ini begini, memutar. Ini dengan jenis sekat seperti ini, ada satu keuntungan, yaitu apabila burung itu masuk ke dalam bangunan ini, maka dia tidak akan keluar lagi. Karena bias dari suara panggil luar itu sudah jauh ke bagian bawah ini. Namun dengan masalah yang seperti ini, ada satu yang teman-teman ingat. Kenapa? Yang kita masalahkan tadi yaitu adalah burung yang sudah di dalam bangunan. Sementara bangunan ini memerlukan burung baru. Terus apa masalahnya jika kita bikin seperti ini? Yaitu masalahnya seperti ini. Apabila burung itu dari atas turun ke bawah memutar ke sini, tentu yang terlihat lebih dulu di lantai ini. Jadi bangunan yang tingginya bagian ininya 3 meter menjadi setengah meter karena yang terlihat di bagian ini. Jadi bangunan besar terlihat tampak kecil sekali. Nah, untuk mengatasinya seperti apa? Tentu kita menyekat di sini, naikkan ke atas segini agar burung itu masuk yang terlihat hanya di bagian ini. Nah, dengan syarat untuk itu kita cat hitam itu. Jadi terlihat jauh ke dalamnya seperti itu. Jadi inilah permasalahan di lantai atas ini, mengapa agak kurang burung masuk dibanding lantai bawah. Padahal ruang putar cukup besar dibanding yang bawah itu. Seperti itu. Di sini yang saya perbaiki teman-teman yaitu penggantian Twitter inap. Ini sudah saya ganti menjadi Twitter yang 65. Baik itu speaker tarik dan juga speaker panggil dan juga tariknya, inapnya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman. Nah, dan juga ini masalahnya untuk pemasangan sekat ini kurang begitu tepat. Kenapa? Ini bila tertiup angin maka seperti ini jadinya. Jadi burung cukup terganggu juga di bagian dalam. Di samping ada bunyi dan juga gerakan bayangan seperti ini. Nah, jadi burung yang memutar melihat ini bergerak seperti bangunan ini ada pengganggu sebelum dia masuk. Yang kedua, ini apabila kita berada di bagian dalam ini, nah ini karena ini tidak
tertutup sampai ke bawah. Jadi bila burung memutar dari luar, ini terlihat ada bayangan dari sini. Ini cukup mengganggu juga. Jadi inilah permasalahan di lantai bagian atas ini. Dan juga di sini awal sebelumnya ini kurang speaker tarik, bukan kurang lagi. Ini memang tidak ada speaker tariknya. Ini sudah saya pasang untuk ini dan untuk yang ini. Nah, kenapa di bangunan ini tidak terpasangnya speaker tarik? Karena kata pemiliknya ini sudah ada burung koloni. Nah, oke, jika seperti itu berarti jika kita mengandalkan burung yang berkoloni saja, berarti burungnya hanya sore hari. Sementara burung yang baru itu kita tidak bisa menentukan jam dia datang. Artinya kita biarkan saja burung yang lama itu datang sore, namun kita ingin memerlukan burung baru juga. Caranya seperti apa? Yaitu kita memasang Twitter tarik seperti ini. Ini teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, saya memakai inap pemakai yang 65 juga. Kenapa? Bisa saja tarikan ini yang 65 ini salah, nantinya yang akan menggantikan posisi yaitu speaker inap inilah, karena Twitternya sama dengan 65 seperti itu. Ya, inilah. Dan juga ini untuk bawahnya dibikin seperti ini juga. Kenapa kita bikin seperti ini? Lubangnya pun kita pasang tarik juga. Ini saya tunjukkan lagi keluar. Ini bisa saja salah tepat, kurang tepat burung melewati lubang ini. Nah, jadi anggap saja ini kita gagal melewati lubang ini. Namun dengan adanya masuk burung melewati sini, nah jadi dia bisa masuk langsung ke sini. Nah, ke sini. Jadi ada dua harapan burung masuk untuk melewati lantai 2 ini. Jadi bukan hanya satu harapan saja. Seperti itu. Nah, ini teman-teman melihat sangat kecil sekali ruang putarnya. Tapi ini banyak teman-teman untuk sarang-sarangnya. Hanya saja masalah di lantai bawah dan lantai 2 ini burungnya banyak yang kabur. Nah, jadi untuk akses di bawah ini saya merasa cukup bagus juga. Hanya saja permasalahannya burung kabur. Nah, permasalahan dari burung kabur itu dikarenakan pemiliknya itu memutar volume inap yang terlalu kecil. Sementara untuk daerah perkampungan seperti ini tentu lebih besar gangguan dari luar bangunan dibanding di dalam bangunan. Nah, seperti yang saya jelaskan juga, coba teman-teman matikan di dalam bangunan kita yang sudah berkoloni. Apakah burung di dalam bangunan kita itu keluar atau tidak? Pasti keluar, karena suara inaplah faktor utama dari bangunan kita. Seperti itu. Nah, mungkin inilah sedikit dari permasalahan bangunan ini. Ini setelah bangunan ini selesai saya rehab, ini saya akan mengatakan kepada pemiliknya setelah 2 bulan atau 3 bulan nanti untuk mengecek perkembangan dari bangunan ini. Jangan sampai tergiur dengan sarang yang ada atau tambahan sarang yang ada. Kenapa? Karena ini bangunannya sudah berkoloni. Ya, mungkin itu hanya sebagian saja burung baru yang memoles itu. Kemungkinan yang cepat bersarang dan menempel di speaker itu adalah burung yang lama. Jadi jangan tergiur dengan perbaikan setelah 2 bulan itu ada tambahan sarang, karena bangunan berkoloni bisa jadi itu burung yang lama. Nah, terus untuk memastikannya seperti apa? Nah, untuk memastikannya itu kita melihat kotoran-kotoran di lantai itu. Apakah banyak kotoran putih atau kotoran
yang hitam. Kenapa? Dari kotoran putih itulah kita membuktikan bahwa perubahan dan juga suara yang kita pasang berfungsi atau tidak. Kenapa? Karena tai putih itulah menandakan burung baru. Itu hasil dari panggil dan kita perbaiki di dalam bangunan ini. Nah, jadi seperti itu. Kita jangan tergiur dengan sarang setelah perbaikan. Bisa jadi itu burung yang lama. Nah, mungkin itulah sedikit review dari saya tentang penilaian di dalam bangunan ini.